Tantri perlahan membuka matanya, dan ia merasa aliran energi yang begitu kuat mengalir dalam dirinya. Ia berdiri dengan mantap. Tubuhnya terasa ringan namun penuh dengan kekuatan yang menggelegak. Perlahan, ia meraih pedang harimau, Sura, pusaka yang diwariskan oleh ibunya. Dengan hati-hati, ia menarik pedang itu dari sarungnya. Sering, suara pedang itu berdesing tajam, memecah kesunyian ruangan. Tantri menatap pedangnya dengan saksama, merasakan energi yang terpancar dari bilahnya. Ia yakin, jurus-jurus dalam kitab kuno yang diwariskan ibunya memiliki hubungan mendalam dengan pedang ini. Ibu pernah berkata bahwa kitab kuno dan pedang harimau berasal dari aliran energi yang sama, saling melengkapi sebagai satu kesatuan. Baiklah, gumam Tantri pada dirinya sendiri. Matanya berbinar dengan semangat. Aku harus memahami hubungan mereka. Ia mulai memperagakan jurus-jurus yang tertera di dalam kitab kuno. Setiap gerakan tangannya selaras dengan energi yang terpancar dari pedang harimau. Kibasan pertama terasa seperti angin yang tenang, namun membawa kekuatan tersembunyi. Kibasan kedua lebih tajam, menciptakan raungan yang menggema, seperti suara harimau yang bangkit dari tidur panjangnya. Raungan itu terdengar nyata, memenuhi ruangan dan menggetarkan dinding-dindingnya. Tantri tersentak. Namun ia segera menyadari bahwa raungan itu berasal dari pedangnya. Setiap kibasan menciptakan suara yang menggambarkan kekuatan liar harimau. Menggema ganas seolah dunia merespons keberadaannya. Tantri melanjutkan. Gerakannya semakin luas. Setiap ayunan pedang mengeluarkan ledakan energi yang bercahaya terang, menerangi ruangan yang sebelumnya gelap gulita. Cahaya itu seperti kilatan petir, menyapu setiap sudut ruangan dan memancarkan aura keagungan. Ledakan energi memenuhi udara, menciptakan riak-riak kekuatan yang terus menyebar. Namun Tantri tetap tenang. Fokusnya tidak goyah. Ia merasakan pedang harimau dan tubuhnya mulai bersatu, beresonansi dalam irama yang sempurna. Jadi inilah maksud ibu, ucap Tantri pelan. Suara harimau masih menggema di sekelilingnya. Pedang ini bukan sekadar senjata, melainkan perpanjangan dari energi kitab kuno. Jika aku bisa memahami semuanya, aku bisa melangkah lebih jauh. Ruangan yang semula gelap kini menjadi terang benderang oleh energi yang terpancar dari pedangnya. Tantri merasakan hawa panas dan dingin bercampur dalam aliran energi itu, menyatu menjadi kekuatan yang harmonis. Ia terus berlatih, memastikan setiap jurus terukir di dalam ingatannya dan tubuhnya semakin terbiasa dengan kekuatan besar yang mulai bangkit. Namun, di balik semua itu, Tantri tahu bahwa ini baru permulaan. Masih ada rahasia yang tersembunyi di dalam kitab kuno dan pedang harimau. Rahasia yang hanya akan terungkap ketika waktunya tiba. 2 hari 2 malam tubuh Tantri terus bergerak, berkelebat dengan kecepatan yang mustahil dijangkau oleh mata biasa. Energi pedang harimau putih di tangannya memancarkan kekuatan yang luar biasa, menciptakan gelombang-gelombang energi yang menggema di seluruh ruangan. Setiap kibasan pedangnya bukan hanya memecah udara, tetapi juga menyisakan jejak bayangan samar yang tampak seperti roh-roh liar menari di dalam kegelapan. Semakin lama, gerakan Tantri semakin cepat, hingga yang terlihat hanyalah bayangan-bayangan bergerak tanpa henti, seperti hantu yang berkelebat di tengah malam. Ruangan itu terasa seperti medan pertempuran, dengan Tantri sebagai pusat badai kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan energi yang sebelumnya sesekali muncul kini terjadi berulang kali, menggema seperti suara gemuruh di dalam gua. Namun, meskipun tubuhnya bergerak tanpa henti, Tantri tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Wajahnya tetap tenang, sorot matanya tajam, seolah tubuh dan pikirannya telah menyatu sepenuhnya dengan jurus harimau putih yang ia pelajari.
Pedang Sura di tangannya kini terasa seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri, mengalirkan energi yang tak terbatas. Akhirnya, setelah 2 hari 2 malam yang tanpa henti, Tantri berhenti. Ia menurunkan pedangnya perlahan. Bilahnya masih bersinar redup dengan sisa-sisa energi yang berpendar. Napasnya tetap stabil, tanpa sedikit pun menunjukkan bahwa ia telah melewati latihan yang begitu intens. Bagus Tantri. Suara berat namun dingin tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Dari bayang-bayang gelap, muncul sosok Batara, seorang penjaga takdir yang selama ini diam memperhatikan. Matanya bersinar tajam, penuh kebanggaan sekaligus rasa puas. Tubuhmu kini benar-benar menyatu dengan jurus harimau putih. Kau telah mempelajarinya dengan sempurna, tanpa celah sedikit pun. Tantri hanya menunduk sedikit, menerima pujian itu tanpa berlebihan. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia capai hanyalah langkah awal. Masih banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Dan ia tak ingin terlalu larut dalam kebanggaan sesaat. Setelah beberapa saat, Tantri perlahan duduk bersila, memasuki keadaan meditasi. Tubuhnya yang sebelumnya penuh gerakan kini diam. Namun energi di sekitarnya tetap terasa bergerak, seperti gelombang tenang yang terus mengalir. Tiba-tiba, kitab kuno di hadapannya mulai berpendar, memancarkan cahaya yang hangat namun penuh kekuatan. Cahaya itu meluas, menciptakan sebuah layar besar yang tergantung di udara di depan Tantri. Di layar itu, isi kitab yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka sepenuhnya. Tulisan-tulisan kuno yang bercahaya mulai bermunculan, mengungkap rahasia-rahasia ilmu yang tersimpan di dalamnya. Tantri menatap layar itu dengan penuh perhatian. Di dalam kitab, terdapat berbagai ilmu kuno yang luar biasa. Setiap ilmu memiliki sifat dan kekuatannya masing-masing, menuntut pemahaman dan pilihan yang bijak dari Tantri. Jurus Taranjana, gumamnya saat membaca salah satu bagian. Jurus ini disebut mampu menciptakan bayangan diri yang tak terhitung jumlahnya, membingungkan musuh dan melindungi pengguna dari serangan. Telepati tingkat tinggi. Ia melanjutkan. Matanya berbinar kagum. Ilmu ini memungkinkan penggunanya untuk membaca pikiran orang lain, bahkan mengendalikan emosi dan tindakan mereka dari kejauhan. Namun yang paling menarik perhatian Tantri adalah bagian tentang akupuntur. Sebuah seni kuno yang luar biasa. Akupuntur ini bukan hanya teknik penyembuhan, tetapi juga bisa menjadi senjata mematikan. Dengan memahami titik-titik energi di tubuh manusia, Tantri dapat membinasakan musuh hanya dengan sentuhan jarum. Namun di sisi lain, ilmu ini juga dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan penyakit berat. Benar-benar sebuah warisan kuno yang tak ternilai. Desis Tantri. Suara kekaguman terdengar jelas di nada bicaranya. Ia tahu bahwa setiap ilmu di dalam kitab ini adalah hasil dari kebijaksanaan dan pengalaman para leluhur yang tak ternilai harganya. Namun, ia juga sadar bahwa memilih ilmu yang salah, atau mempelajarinya tanpa bijak, dapat membawa kehancuran. Tantri menutup matanya, mencoba merenungi langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan keseimbangan. Di dalam dirinya, ia merasa bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan membentuk takdirnya di masa depan. Sementara itu, cahaya dari kitab kuno terus bersinar lembut, seolah menunggu Tantri untuk membuat pilihan yang akan mengubah jalannya sejarah.